Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar hukum, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT. Karena karunia-Nya, maka hari ini kita bisa belajar materi kriminologi, yaitu dengan ilmu pendukungnya, agar para pembelajar hukum bisa tambah wawasan untuk masalah-masalah kejahatan dan pencegahan serta penanggulangannya dengan ilmu pendukung ini. Bagaimana teman-teman? Siap untuk belajar? Baiklah, sebagai rasa syukur pada Allah SWT karena kita diberi kesempatan untuk belajar bersama, maka kita awali dengan doa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman pembelajar hukum, hari ini kita akan belajar penologi. Ya, penologi ini adalah ilmu pendukung untuk kriminologi. Jadi kalau kriminologi itu ilmu tentang kejahatan secara luas, maka penologi ini adalah ilmu tentang pemidanaan atau hukuman. Ya, jadi penologi itu diambil dari kata penal yang artinya hukuman atau pidana, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi dari kata penologi artinya ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukuman atau pidana. Kita ketahui kalau kita bicara tentang kejahatan, pelaku kejahatan, maka pikiran kita akan membayangkan tentang hukuman atau pidana apa yang akan diberikan kepada pelaku, ya, berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, ya. Nah, hal ini dipelajari, tentang hukuman ini dipelajari di ilmu yang namanya penologi, yaitu ilmu tentang hukuman atau sanksi. Ilmu ini membantu kriminologi, yaitu berkaitan dengan sanksi atau hukuman apa yang diberikan pada pelaku kejahatan. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami pengertian penologi, ilmu tentang kejahatan, ilmu tentang pemidanaan atau hukuman yang merupakan ilmu pendukung dari kriminologi, ilmu tentang kejahatan. Ya, kemudian apa saja yang menjadi objek ya yang dipelajari di penologi ini? Yang dipelajari pada penologi ini yaitu berkaitan dengan tujuan pemidanaan atau tujuan pemberian hukuman bagi pelaku, kemudian berkaitan dengan jenis-jenis hukuman atau jenis-jenis pidana atau jenis-jenis sanksi yang ada pada KUHP nasional kita, kemudian dampak pemidanaan, ya, dampak pemidanaan. Jadi akibat sanksi atau hukuman bagi pelaku itu bagaimana, gitu ya teman-teman. Itu adalah objek yang dipelajari pada penologi, ilmu pengetahuan tentang hukuman atau sanksi. Apa sih pemidanaan itu? Pemidanaan itu merupakan suatu proses, ya, suatu proses yang berkaitan dengan hukuman atau sanksi atau pidana. Lah, dalam hal hukuman, sanksi atau pidana ini peran hakim sangatlah penting sekali, ya, karena
yang membuat keputusan tentang hukuman apa yang diberikan pada pelaku itu adalah hakim yang mengambil keputusan. Ya, setelah lewat proses peradilan, lewat penyelidikan, penyidikan, penuntutan ya, yang dilakukan oleh polisi, jaksa ya, kemudian di sidang peradilan ya, ada hakim yang akan buat keputusan berdasarkan bukti-bukti. Di situ nanti ada pengacara, pembela ya, ada panitera ya dan sebagainya. Ya, jadi di sini peran hakim dalam membuat hukuman, membuat keputusan yang berupa hukuman, sanksi atau pidana itu sangatlah penting. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Ya, dalam membuat keputusan untuk sebuah hukuman atau pidana atau sanksi, maka di sini hakim harus memperhatikan tujuan penghukuman tadi. Tujuan dijatuhkannya hukuman, sanksi atau pidana tadi bagi pelaku kejahatan. Ya, karena kelakuannya atau perbuatannya itu melanggar hukum dan merugikan orang lain. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Kemudian apa sih tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional? Yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu Undang-Undang Produk Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional tahun 2023 itu pada pasal 51 itu dituliskan tentang tujuan pemidanaan bagi pelaku kejahatan ya. Jadi hukuman atau sanksi atau pidana yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan yang melawan hukum dan merugikan orang lain, merugikan masyarakat, negara ya, sesuai dengan kejahatan apa yang dilakukan itu, ternyata ada tujuannya hakim memberi hukuman tadi. Apa tujuannya? Pada pasal 51 KUHP nasional mengatakan bahwa tujuan pemidanaan ya adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Nah, ya, jadi tujuan diberi hukuman ya bagi pelaku itu gunanya untuk mencegah dilakukannya tindak pidana. Jadi kalau dia dihukum ya maka di sini tujuannya adalah untuk orang lain itu tidak melakukan tindak pidana ya, karena tahu kalau dia melakukan tindak pidana seperti pelaku kejahatan yang telah melakukan kejahatan, maka dia akan kena hukuman. Sehingga masyarakat itu dengan pengetahuan bahwa kalau melakukan kejahatan itu nanti dapat hukuman, maka ini secara tidak langsung mencegah dilakukannya tindak pidana, karena masyarakat ya itu akan takut melakukan tindak pidana supaya mereka tidak dihukum. Jadi tujuannya untuk mencegah dilakukannya kejahatan, karena masyarakat tahu kalau melakukan kejahatan itu akan dihukum. Kemudian menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Nah, orang yang melakukan kejahatan itu harus dihukum. Kenapa? Tujuannya adalah menegakkan norma hukum. Ya, jadi ada norma hukum yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tertulis misalnya di KUHP, larangan tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh memperkosa, tidak boleh menipu dan lain-lain itu, ya, itu perlu ditegakkan. Kalau tidak, masyarakat akan kacau, tidak aman, tidak tertib dan lain-lainnya. Ya, ini gunanya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat ya. Jadi teman-teman, kalau ada norma hukum yang diatur pada hukum tertulis ditegakkan ya, maka ini masyarakat akan terlindungi karena
kejahatan bisa dikurangi. Kemudian juga menegakkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, misalnya hukum adat, kebiasaan, perbuatan-perbuatan yang tercela tidak boleh dilakukan. Misalnya ya ciuman di taman, nah, itu perbuatan tercela kalau menurut orang Timur ya, itu tidak boleh dilakukan. Ya kalau dilanggar maka ada sanksi dari hukum yang tidak tertulis, misalnya hukum kebiasaan, hukum adat dan sebagainya. Bagaimana teman-teman? Ya, itu tujuan kenapa hukuman itu diberikan pada pelaku. Kemudian tujuan yang kedua dari penghukuman atau pemidanaan adalah memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Jadi tujuan hukuman, misalnya sudah dibuat keputusan pelaku kejahatan itu terkena pidana penjara misalnya, maka di dalam penjara itu ya mereka dibina, dibimbing dengan banyak kegiatan, ada siraman rohani, ada membuat keterampilan, ada kegiatan kesenian ya di lembaga pemasyarakatan. Kalau dulu istilahnya penjara, kalau sekarang istilahnya lembaga pemasyarakatan LP itu ya para pelaku kejahatan yang sudah mendapat keputusan hukum tetap ya misalnya dipidana 2 tahun, 3 tahun dalam penjara, itu mereka dibina ya supaya menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya ya, rohaninya ya keterampilannya dan sebagainya. Bagaimana teman-teman? Luar biasa kan tujuan dari kenapa orang diberi hukuman itu ya, supaya orang lain tidak melakukan, karena di penjara itu nggak enak ya, kebebasannya itu dikurangi, tidak ada ya kecuali sakit, dijenguk dan sebagainya, makanannya serba diatur ya, kemudian ya, nah makanya jangan melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana supaya tidak kena hukuman. Kemudian tujuan penghukuman pemidaan yang lain ya, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Nah ya, kalau orang dihukum di penjara dengan banyak aturan ya, meskipun di situ dipidana, mau nggak mau karena nggak boleh keluar itu ya, tidak boleh bebas seperti orang yang tidak melakukan kejahatan ya, itu mereka mau tidak mau merasa menyesal ya, introspeksi ya, bermuhasabah ya, sehingga dia akan memperbaiki dirinya ya untuk menjadi lebih baik, sehingga nanti kalau hukumannya habis di masyarakat dia akan diterima dan akan bekerja yang baik seperti itu ya. Ya, dan juga membebaskan rasa bersalah pada terpidana ya. Jadi karena dia misalnya perbuatan hukum yang dilakukan penipuan ya, setelah dia masuk penjara karena penipuan tadi, dia merenung, dia lalu sadar ya dan merasa bersalah, kenapa saya melakukan itu ya. Jadi itu tujuan dari penghukuman dan pemidanaan. Bagaimana untuk masyarakat ya? Untuk masyarakat itu supaya dengan dihukumnya pelaku kejahatan maka akan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakatnya, karena pelaku kejahatannya sudah diamankan, misalnya diproses kemudian dipidana, misalnya pidana penjara dan sebagainya. Bagaimana teman-teman? Menarik ya bukan? Penologi yaitu ilmu tentang hukuman, sanksi atau pidana ya, yang mendukung kriminologi. Saya rasa itu dulu, nanti akan disambung dengan konten-konten yang lain. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.